Keajaiban sujud di waktu tahajud, gapai hajat mudah terkabul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali ya. Sahabat, saya doakan terus yang lagi punya hutang, yang lagi bangkrut. Nah, contohnya kali ini ya saya akan bahas yang mana ada salah satu sahabat Kahfi yang mana dengan berkahnya beliau sujud di waktu tahajud. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah, dengan berkahnya sholawat 7 kata, akhirnya dibantu Allah, akhirnya ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk semua sahabatku ya, simak terus dari awal sampai akhir. Jangan sampai di-skip biar sahabat mendapatkan keberkahannya, biar sahabat mendapatkan ilmunya, dan biar sahabat bisa menerapkan apa yang sekarang akan saya jelaskan ya sahabat Kahfi. Jadi untuk semua sahabat ya tadi yang lagi mempunyai hajat apapun ya, yang lagi sakit, saya doakan biar segera sehat walafiat ya, disembuhkan kembali. Pokoknya apapun yang menjadi hajat semua sahabat saya doakan ya. Maka dari itu silahkan tulis di kolom komentar. Jadikan komentar-komentarnya itu menjadi wasilah doa, silahkan ya. Dan kita sama-sama aminkan ya. Siapa saja, makanya ini untuk semua sahabat ya, silahkan tulis di kolom komentar. Contohnya, ya Allah kabulkan hajatnya, ya Allah lunasi hutangnya, ya Allah berkahkan, ya Allah lagi butuh uang sekian, sebutkan silahkan. Jangan malu, jangan ragu ya. Dan untuk semua sahabat Kahfi ya, silahkan yang mau testimoni, yang mau silaturahmi, contohnya seperti sahabat Kahfi ya yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini awalnya dengan silaturahmi. Silahkan ya sahabat Kahfi. Bisa di nomor telepon 082240715530. Silahkan yang testimoni, yang silaturahmi, silahkan. Tong isin-isin. Tahu kan ya sahabat, tong isin-isin artinya jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Tenang saja sahabat, ketika kita menjalin silaturahmi walaupun lewat WhatsApp, walaupun lewat telepon, yang terpenting sahabat ya niatkan ya, silaturahmi ini bisa menjadi wasilah pembuka pintu keberkahan, pintu terkabulnya doa. Sahabat, sebut aja ya ibu, sebetulnya ibu ini berasal dari Kalimantan, namanya Ibu Sutirah namanya ya. Masya Allah ya sahabat, alhamdulillah beliau melaksanakan apa yang saya arahkan, yang mana beliau ini mempunyai salah satu, bisa disebutkan kalau di tempat saya mah ya, tempat warung sembako atau toko sembako, berbagai macam kebutuhan pokok ya, seperti beras, minyak gitu ya, yang mana beliau mempunyai tokonya itu bisa disebutkan tuh di tempat beliau ini salah satu toko yang dikenal, terkenal dan mengenal beliau lah gitu ya, karena satu desa bahkan beberapa desa ke tempat beliau gitu ya. Karena di tempat beliau itu di samping luas, harganya murah, tetapi kenapa gitu ya, akhir-akhir ini beliau menceritakan berjalan sekitar 2 tahunan ya, akhirnya usahanya itu bisa disebutkan hampir-hampir bangkrut, hampir-hampir gulung tikar gara-gara hutang. Itu ya sahabatku, gara-gara hutang banyak orang yang akhirnya berbohong karena ditagih janjinya entar esok, engke sore. Tahu-tahu tidak bisa bayar. Gara-gara hutang ya sahabat, karena ingin menutupi hutangnya, bayar utang dengan utang, bukan gali lubang tutup lubang ini, bayar utang dengan utang, akhirnya yang ada malahan pening, yang ada malah malang melintang, yang ada malahan pokoknya ya menutupi hutang dengan hutang, bahkan menutupi hutang dengan kebohongan, menutupi hutang dengan berbagai cara biar hutang tersebut tuntas waktu itu, tapi akhirnya dengan hutang tersebut tidak kelar-kelar karena menyelesaikan hutang dengan hutang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Contohnya seperti ibu yang dari Kalimantan ini, beliau ya, Masya Allah ya sahabat, gara-gara beliau hutang gitu ya, akhirnya
tujuannya ingin menaikkan jualannya ataupun pengen meningkatkan omsetnya, ternyata ya sahabat, yaitu dia ya sahabat. Makanya kunci ketika mengamalkan atau ketika kita berjualan, ketika kita kerja, ketika apapun itu, yang paling utama sabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, syukuri. Makanya syukur itu menjadi kunci utama ya ketika mengamalkan, menerapkan dalam berbagai aspek gitu kan, baik pekerjaan, baik dalam kehidupan, baik dalam berbagai hal. Nah, sampai-sampai ya ibunya pun udah berbagai macam, beliau bilang katanya udah berbagai macam amalan, sampai-sampai bingung harus yang mana yang diamalkan. Nah, akhirnya ibunya pun merasa bingung karena apa yang dipikirannya utang dan utang, kok belum lunas, kok tidak selesai, kok pokoknya. Akhirnya ibunya pun merasakan kebingungan, merasakan kekhawatiran, merasakan kesedihan, dan akhirnya muncul permasalahan yang baru yang pada akhirnya ibunya pun harus bisa menerima kenyataan pahit yang mana yang tadi saya sebutkan, hampir gulung tikar, hampir bangkrut. Nah, akhirnya beliau waktu itu WhatsApp saya dan izin ke saya untuk telepon. Alhamdulillah ya sahabat, walaupun ya mohon maaf ya untuk semua sahabat KAPI yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon, yang bila mana dalam pembalasannya atau ngebalas chatnya itu kurang slow respon atau tidak begitu pas begitu ditelepon tidak langsung diangkat, mohon maaf. Karena saya tanpa ada admin, ketika sahabat chat langsung sama saya, ketika sahabat telepon langsung bersama nomor saya. Jadi ya mohon dimaklumi gitu ya sahabatku. Lanjut lagi, apa yang ibu tadi saya sudah jelaskan ya gitu ya. Masya Allah ya sahabat, ibunya ternyata dari awalnya tokonya itu penuh gitu, akhirnya tokonya pun berkurang. Masya Allah sahabatku, ibunya harus menerima kenyataan ketika barangnya tidak ada, uangnya tidak ada. Ingat ya, barangnya tidak ada, uangnya tidak ada, hutang semakin menumpuk. Akhirnya ibunya jadi stres, akhirnya ibunya jadi bingung, akhirnya ibunya jadi tidak fokus, akhirnya ibunya pun jadi lalai untuk beribadah, akhirnya ibunya pun lalai untuk melakukan apapun yang biasa beliau kerjakan. Biasanya beliau katanya melakukan sholat duha, akhirnya tidak. Akhirnya biasanya beliau suka sedekah, akhirnya tidak. Bahkan yang rutin biasa beliau lakukan sholat tahajud, beliau tidak. Nah, berhubung beliau di waktu siangnya itu sibuk, kata beliau ini mempunyai karyawannya itu katanya sampai 4 ataupun 6 orang. Sekarang cuman ada 1 gitu. Bayangin aja, dari 6 sekarang cuman ada 1. Itu pun gajinya pun suka di misalnya gini ya, bulan ini harus bayaran, belum bisa bayaran. Kadang-kadang pokoknya telat karena kebutuhan. Nah, akhirnya sesuai dengan beliau ditelepon menjelaskan bahwa waktu yang sangat senggang ketika beliau mengamalkan, minta di waktu tahajud. Akhirnya saya berikan kepada beliau amalan-amalan yang di waktu tahajud. Apa yang beliau amalkan? Contohnya begini ya sahabat ya, biar sahabat paham, ambil dulu ya kertasnya, dicatat gitu ya, biar menjadi ilmu dan sahabat silahkan bisa ditiru. Ini karena Masya Allah ya, ibunya yang tadinya mau bangkrut, alhamdulillah. Nah, ini untuk yang mau mengamalkan ya silahkan ya. Nah, jadi ibunya ini bangkrut, hutangnya banyak gitu ya, dan tidak bisa, pokoknya lah untuk urusan masalah usaha ya sahabat ya, silahkan. Saya sarankan untuk melakukan yang pertama, lakukan sholat tobat gitu ya. Beliau pun boleh nggak katanya diawali setelah wudhu, sholat syukur wudhu, silahkan gitu ya. Saya izin dulu ya sahabat, minum dulu.
lanjut ya. Taruh sini aja. Lanjut ya sahabat. Tadi saya sarankan karena beliau ini bisa disebutkan senggangnya itu di waktu tahajud, saya kasih amalan di waktu tahajud. Yang pertama saya sarankan kepada beliau untuk melakukan ibadah yang ekstrim ya. Udahlah yang di posisi yang tengah-tengah aja kata beliau, yang tidak terlalu banyak. Satu, saya sarankan untuk sholat tobat 6 rakaat, sholat hajat 6 rakaat. Saya jelaskan dulu kenapa kok kita harus sholat tobat dulu gitu ya. Saya ke ibunya jelaskan, Bu begini, kita tanpa disadari banyak melakukan kesalahan. Dari pagi sampai ke malam, malam ke pagi lagi, selalu salah dan salah, berbuat salah, bahkan tanpa disadari kita ini udah betul-betul tidak menjadi orang yang bersyukur. Karena sampai detik ini kita diberikan napas, diberikan umur panjang, itu salah satu rezeki tapi tidak kita manfaatkan. Salah satu saya sarankan kepada beliau untuk melakukan sholat tobat gitu ya. Sholat tobat, sholat hajat, dan saya sarankan kepada beliau ya, kepada ibunya untuk sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat, oh iya untuk sholat ini ya sahabat ya, karena beliau waktu itu tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, dan beliau melakukan sholat witirnya katanya setelah ba'da isya gitu ya. Jadi tanpa witir lagi gitu ya. Jadi setelah beres sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, beliau sujud di luar sholat. Dan ini sujudnya ya, bacaannya, jadi ingat ketika assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabatku silahkan sujud lagi. Sujudnya di luar sholat, bacaan ketika sujud la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya, itu 3 kali. Setelah itu baca doa Nabi Yunus 41 kali, bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah itu ya baru baca sholawat 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu 7 kali. Setelah itu sujud di luar sholat, sujud, bangun dari sujud ya mas sahabat, itu kan dari keadaan sujud ya, bangun dari sujud, siapkan media air. Nah ada yang komen, kok Pak Kahfi seakan-akan harus dari Pak Kahfi airnya, ini apakah bisnis atau enggak, apa gimana gitu ya. Untuk semua sahabat jangan tergantung sama saya, mau media air dari saya silakan, mau sahabat Kahfi menyiapkan pun silakan. Nah katanya kan ini air jam-jam, tidak semua memiliki air jam-jam. Saya di ijazah guru saya, silahkan yang mau pakai air dari saya, yang menggunakan media air jam-jam dari saya silahkan, dan air hujan pertama. Yang sahabat Kahfi mau air biasa direbus pun silahkan gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham ya sahabat, saya jelaskan di sini bukan apa-apa gitu ya sahabat, biar sahabat paham. Kok dulu katanya nggak menggunakan media air. Nah justru ya sahabat, contoh begini ya saya jelaskan nih. Ketika kita sholawat, contoh ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Terus lalu kita buka nih, kita tiapkan, biar ada apa, ketika kita wiridan, kita lagi beriadoh, ada sesuatu yang langsung bisa kita minum, kita konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya luar biasa. Nah artinya sahabat, biar ada power gitu ya, biar ada kekuatan untuk diri kita, sebetulnya tanpa menggunakan media air pun silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi apakah salah ketika kita menggunakan media air dan nanti untuk diminum dan dikonsumsi? Ingat, tidak mesti harus dari saya. Yang mau dari saya silahkan, yang mau sahabat sendiri menyiapkan silahkan. Itu ya perlu diingat ya sahabat, karena ada yang komen dan bilang seperti tadi gitu. Makanya saya jelaskan di sini biar tidak salah paham. Lanjut ya sahabat. Nah setelah itu kirimkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik, Al-Fatihah 7 kali langsung. Dan setelah itu sahabat baca ya, itu 7.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Silahkan mau diucapkan, mau dalam hati, silahkan gitu ya sahabat. Jadi untuk semua sahabatku ya, seperti ibu yang dari Kalimantan ini, masya Allah ya, masya Allah, setelah beliau rutin melakukan ini, riado ini, atas pertolongan Allah, dibantu Allah, ditolong Allah, yang mana tadinya tokonya itu mau hampir
bangkrut, bahkan sudah bangkrut, akhirnya berkembang, akhirnya pelanggannya pun berdatangan dan akhirnya bisa menuntaskan permasalahannya. Nah, itu akan datangnya seberapa lama? Saya tidak pernah tahu itu akan datang berapa lama. Tugas kita berdoa, Allah lah yang memberikan ijabahnya. Maka dari itu sahabatku, jangan lelah untuk sholawat. Untuk sahabatku, jangan lelah untuk sujud di luar sholat. Untuk sahabatku, jangan lelah untuk melakukan sujud secara terus menerus dan lakukan sholat tahajud. Karena di waktu tahajud orang-orang tidur, kita mohon, merintih, kita benar-benar namanya itu bersujud ya. Ketika orang-orang tibra, tahu tibra nggak? Orang-orang pulas tidur, kita bangun. Orang-orang lagi pada tidur, kita mengangkat tangannya, meminta ampun, meminta pertolongan. Masya Allah sahabatku, kedahsyatan sholat tahajud dan melakukan sujud itu sangat luar biasa sekali. Karena buat saya pun, Masya Allah, kedahsyatan sujud di waktu tahajud itu luar biasa sekali. Saya sempat pernah ada yang kirim, Masya Allah ya, tanpa diketahui, tiba-tiba beliau itu kirim ke saya gitu kan. Salah satu yang sudah diceritakan di YouTube saya tuh gitu ya. Masya Allah, saya kaget sampai saya tidak terima dulu. Karena bayangin aja di waktu tahajud ya, jam 2, jam 3 ada yang telepon ngirimin barang. Baru paginya saya terima. Nah, Masya Allah ya, seperti ibu yang dari Kalimantan ini, beliau alhamdulillah dengan berkahnya sujud di waktu tahajud dan mengamalkan sholawat 7 kata, sholawat al-Nasiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Alhamdulillah sahabatku bisa menggapai hajatnya dengan mudah. Nah, itulah ya sahabat ya. Silahkan yang mau mengamalkan, dan untuk semua sahabat Kahfi, jangan lelah untuk sujud ya. Jangan lelah untuk tahajud dan jangan lelah untuk sholawat. Itulah yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.